Oke, kita berdoa yuk. Saudara yang mau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saya cuma bilang sama saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus di mana Roh Allah tinggal di dalammu. Melalui tubuh dan darahnya ini, Tuhan tinggal di dalam saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa membinasakan bait Allah, dia akan berhadapan dengan Allah sendiri. Kalau saudara masih hidup suka-suka, sembrono, semaunya, saya bilang bertobat hari ini. Izinkan dirimu ditebus sama Tuhan. Tidak lagi hidup sembarangan. Atau Tuhan yang akan menjadi lawanmu. Bertobatlah sungguh-sungguh. Karena inilah tubuh dan darah Yesus. Inilah tubuh dan darah Yesus. Engkau akan dapat bagian di dalam Dia. Engkau akan diubahkan, dibentuk, dan diperbaharui di dalam Dia. Di dalam nama Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus, bagikan dalam nama Yesus. Kasih setiamu yang kau lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu, berkat-Mu yang telah kuterima. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita ulang, kasih setia. Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. kebaikan-Mu Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku Saya undang semuanya bangkit berdiri. sempat membuatku Terpesona, apa yang tak pernah apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jadi biji
sembahkan. Selain Puji dan sembahkan. saudara, sebelum saudara menyatu dengan tubuh dan darahnya, masing-masing menguji diri sendiri. Masing-masing kita menguji diri kita. Minta ampun untuk setiap perkataan. Minta ampun buat setiap perbuatan. Minta ampun buat setiap sikap hati kita yang salah di hadapan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Sebab Tuhan tidak menghendaki kebinasaan. Yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, bertobatlah. Berilah dirimu diatur oleh Tuhan. Bukan engkau mengatur Tuhan. Tuhan ubah setiap kami menjadi seperti yang kau idam-idamkan. Tuhan, rancanganmu semula adalah mengembalikan gambarmu di dalam wujud kami. Tuhan, tolong Tuhan, supaya kami semua diubahkan dan menampilkan wajah Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kami sungguh-sungguh diperbarui di dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan berbelas kasih kepada saudara dan saya. Dan Tuhan mau mengubahkan saudara dan saya. Asalkan saudara benar-benar datang kepada Dia dan bertobat sungguh-sungguh. Karena Tuhan menghendaki kehidupan, bukan kematian. Tuhan menghendaki pemulihan, bukan kehancuran. Mari bertobat sebelum saudara menyatu dengan tubuh dan darahnya, dengan pribadinya. Bertobat sungguh-sungguh. Saudara, kita angkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati Dia lebih dari apapun. Tubuhku yang dipecah-pecahkan memberikanmu kehidupan. Tubuhku yang dipecah-pecahkan menyelamatkanmu. Tubuhku yang dipecah-pecahkan sungguh-sungguh makanan. Percayakah engkau? Ini benar-benar tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan. Dia akan tinggal di dalammu dan dia akan bertumbuh di dalammu. Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Tanda kita menghormati lebih dari apapun juga. Sebab pengorbananku adalah pengorbanan demi kehidupan. Supaya engkau bertumbuh di dalam kasih karuniaku. Perhatikanlah. Perhatikanlah kasihku. Dan apa yang telah kukerjakan di atas kayu salib. Supaya engkau hidup bagi aku. Dan aku hidup di dalammu. Darahku telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosamu. Tidak lagi hidup dengan hidup yang lama, tapi hidup dengan hidup yang baru. Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus yang telah ditumpahkan? Kita sambut dalam nama Yesus.
ada satu lagu. Nggak tahu, dari tadi ada di otak saya. Ini lagu menggambarkan kerinduan kita akan rumah Tuhan. Apakah saudara rindu benar-benar akan tempat kediamannya? Katakan, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di dunia di tempat lain. Apakah saudara benar-benar rindu akan Dia? Di Pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. saya minta saudara bukan hanya bernyanyi, tapi saudara simak baik-baik setiap perkataannya. Apakah saudara benar-benar merindukan tempat kediamannya? Hal yang ku rindu Apakah saudara benar-benar rindu akan hadiratnya? Rindu akan tempat kediamannya? yang di dalam Mau satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. lebih baik Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik. Oh, rialama sikir ala-la-la-la-la-la-la-la. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, aku memujimu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Amin. Saudara yang sungguh-sungguh rindu akan hadirat Tuhan, katakan lebih baik. Lebih baik satu Hari di pelataran-Mu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain.
kebesaran Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh Tuhan, betapa tidak berartinya dunia ini. Betapa tidak berartinya dunia ini Tuhan tanpa Engkau. Apakah saudara rindu sungguh-sungguh? Apakah saudara sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Dia ada di sini. Dia ada di sini. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu anak-anakku. Dan aku rindu selalu mendekat denganmu. Apakah engkau merindukan untuk engkau mendekat dengan aku? Apakah kau mau berjalan bersama dengan aku? Seperti seorang sahabat. Apakah kau mau menggandeng tanganku? Seperti seorang anak. Apakah kau mau mengikuti aku? Seperti seorang hamba. Apakah kau mengasihi aku? Seperti aku mengasihimu. Apakah engkau rela meninggalkan segala-galanya demi aku? Apakah engkau percaya kepadaku? Jika engkau percaya kepadaku, engkau menyukakan aku. Apakah engkau kecewa dengan keadaanmu hari ini? Aku berkata kepadamu, kekecewaanmu itu tidak menolongmu. Engkau sudah menjauh dari aku, anak-anakku. Engkau sudah menjauh dari aku, anak-anakku. Iblis sedang mempermainkanmu, menarikmu ke kiri, ke kanan. Engkau berkata, sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Sesungguhnya anakku, engkau yang memberi dirimu dipermainkan. Karena aku menunggumu di depan. Dan kau selalu menoleh ke kiri, ke kanan, dan kau meninggalkan aku. Aku berkata kepadamu, rendahkan dirimu di hadapanku, supaya aku bisa meninggikanmu. Hati-hati anakku, dengan lumpur dosa. Dosa tidak pernah berhenti untuk menyedotmu lebih dalam lagi. Berhati-hatilah. Engkau akan ditarik ke dalam, lebih dalam lagi. Sampai satu hari engkau menyadari, engkau telah kehilangan aku. Anak-anakku, aku tidak mau kehilanganmu. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku tidak mau kehilanganmu. Sekarang waktunya engkau bangkit. Engkau bangkit. Dan perhatikan setiap perkataanku. Percayalah. Suatu negeri yang indah. Negeri tanpa tangisan dan air mata. Yang kupersiapkan bagi anak-anakku. Sukacita yang berlimpah. Yang tidak bisa diberikan dunia ini. Aku berikan kepadamu. Dan sukacita di kekekalan jauh melebihi apa yang kau pikirkan dan kau bayangkan selama di dunia. Rindukah engkau akan tempat itu?
Rindukah engkau akan tempat itu? Jika engkau merindukan tempat itu, ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bebaskan kami. Lepaskan kami dari kungkungan dunia ini. Bebaskan kami dan lepaskan kami dari semua daya tarik kegelapan. Dan buat kami selalu mendekat kepadamu, mengasihimu, bersekutu denganmu. Tuhan, banyak hal yang tidak beres dari kami. Tuhan, bereskan. Karena suatu hari kami mau berjumpa muka dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapakku yang baik, terima kasih. Terima kasih. Engkau sangat indah bagi kami. Engkau sangat mulia, agung. Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan, atur kami sedemikian rupa. Apapun yang Tuhan mau kerjakan dari kami, dalam kami, Tuhan lakukan. Walaupun di mata dunia itu semua tidak baik, tapi kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan. Ada hal-hal yang tidak kami ketahui, tapi Tuhan mengerti. Ada hal-hal yang tidak kami pahami, tapi kami hanya berserah. Karena kami tahu semua yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberi kami second class atau kelas 3. Tapi Tuhan selalu memberi kami yang terbaik. Yang terbaik, hanya yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lagi berdiri di daerah abu-abu. Ambil keputusan. Ambil keputusan. Ambil keputusan untuk berjalan di dalam jalanku. Kekekalan menantimu. Sukacita menantimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Yang tugas persembahan. Puji Tuhan, kita semua mengalami hujan Tuhan. Tuhan sangat baik. Itu yang menjadi doa kita. Beri kami api, beri kami hujan. Tuhan, terima kasih. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami hanya punya Engkau. Kami hanya punya Engkau Tuhan. Kami hanya punya Engkau. Buat kami mengerti akan hal itu. Kau jadikan kami Tuhan dari debu. Dan Kau jadikan kami berharga bagimu. Dan saat ini Tuhan, Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu
bagi kami semua. Kau memberi kami Tuhan kelegaan. Kau menyirami hati kami yang kering. Kau membasahi kami. Kau memberi kami hujan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hebat. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum Tuhan. Kami kagum Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, namun Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan yang ada di dunia ini. Dan kami juga mau Tuhan meniru Engkau, bahwa kami mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Karena Engkaulah Bapa kami Tuhan. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, kami yang hidup. Kami milik-Mu. Engkau kebanggaan kami. Firman-Mu, perkataan-Mu telah membuat kami hidup. Kau membuat kami semakin hidup Tuhan. Terang-Mu bercahaya atas kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kau memproses kami. Kau membentuk kami semakin indah bagi-Mu. Karena tidak ada satupun Tuhan seperti Engkau yang mampu membentuk kami menjadi indah selain Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah yang hidup. Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup di dalam kami. Engkau hidup. Engkau hebat Tuhan. Engkau hebat. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk segala perkataan-Mu Tuhan yang menghidupkan kami. Terima kasih untuk semua kami yang Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau Tuhan yang memberikan selalu kekuatan kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu Pak Ferdi dan Bu Karen sebagai gembala yang Kau pakai Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih Bapa dan semua jemaat-Mu yang hadir. Engkau Tuhan yang mengasihi, Engkau Tuhan yang menuntun kami Tuhan sehingga kami tiba di tempat ini bersatu hati memuliakan Engkau, mendengarkan suara-Mu. Dan kami Tuhan naik ke gunung kudus-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Sungguh Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan naik ke gunung-Mu tanpa Engkau, tanpa Roh-Mu. Namun Engkau menuntun kami Tuhan sebagai anak-Mu yang telah Kau tebus. Dengan sadar atau tidak sadar Tuhan, kami Tuhan Engkau tuntun Tuhan, karena Engkau tidak mau kehilangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya lalalala masyik ya lala. Terima kasih ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Engkau yang telah meneguhkan hati kami untuk menjalani hari-hari kami. Setiap pribadi. Sampai Engkau datang Tuhan suatu saat, suatu hari kelak menjemput kami. Kami Tuhan melihat senyum-Mu. Dan kami bisa tersenyum Tuhan melihat senyum-Mu. Engkau tidak menangis melihat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang mampukan kami. Terima kasih Allah kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi kekasih kami Tuhan, Opa Heri Tuhan, kami mengasihinya.
Engkau yang telah pakai Tuhan selalu menyampaikan firman-Mu Tuhan, melalui nubuatan yang Kau berikan Tuhan. Kau selalu berbicara melalui Opa Heri. Saat ini Tuhan ada di rumah sakit, Engkau Tuhan yang menjamah, Engkau Tuhan yang melawat Opa Heri. Dan apapun Tuhan yang sedang dirasakan, hanya Engkau Tuhan yang merasakannya juga. Dan Engkau yang menumpangkan tangan-Mu, Engkau yang memeluk Opa Heri. Dan Engkau Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Karena Engkau yang memberikan yang terbaik bagi Opa Heri. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan Opa Heri yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Engkau Tuhan yang memberkati kami dengan berkat jasmani dan rohani. Dan sebagian berkat yang Engkau berikan, kami belajar Tuhan untuk memberi dengan hati yang tulus. Karena kami percaya apapun yang kami miliki adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sukacita-Mu berlimpah-limpah memenuhi hidup kami. Dan damai sejahtera-Mu senantiasa memelihara hati pikiran kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Seperti biasa, yang kantong biru untuk operasional chosen, yang merah untuk pelayanan Ibtus Ministry. Persembahan kita semua. Untuk pengumuman di hari Jumat ada pendalaman Alkitab, tapi lebih mengarah ke pujian penyembahan. Kami undang semuanya yang ada waktu untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Dan di hari Sabtunya ada ibadah youth bagi yang berjiwa muda dan anak-anak muda khususnya diundang untuk menghadiri ibadah youth. Kita semangat semuanya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau share sedikit ya, Kak Karen, Kak Ferdi. Iya, suatu saat waktu kita lagi pujian penyembahan di sini, mungkin kita semua di sini saat penyembahan pernah ngalamin
saat kita menyembah semuanya dapat perkataan Tuhan di kita masing-masing gitu. Tapi mungkin kita nggak bernubuat semuanya gitu, tapi kita punya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Tuhan berbicara saat kita menyembah, saat kita bersekutu. Saya sendiri pernah Tuhan bisikan begini, dan itu aku tanamkan di hatiku gitu. Tuhan bilang, apa yang menjadi kebanggaan di dalam hidupmu? Apa yang menjadi kebanggaan di dalam diri kita semua jemaat chosen di sini? Kata Tuhan, satu kebanggaan kita hanyalah Tuhan. Bukan anak kita, bukan pasangan kita, bukan jabatan kita, bukan orang yang menghormati kita banyak. Bukan itu kebanggaan kita, tapi satu, Tuhan yang menjadi kebanggaan kita. Seperti tadi Naomi gitu, saya tadi dapat waktu Ruth memilih untuk mengikut Naomi, itu ada suatu misteri Tuhan ya di hati Ruth. Kenapa dia memilih untuk mengikut mertuanya Naomi gitu ya. Kita juga dibentuk Tuhan dengan cara yang tidak kita mengerti. Kadang-kadang kita bingung. Ada pilihan yang diperhadapkan Tuhan, berbagai banyak pilihan dalam hidup kita, tapi kita sering, Tuhan saya enggak tahu. Atau kita berpikir dalam pikiran kita mencari jalan keluarnya dengan cara kita sendiri gitu. Dan saya merasakan kalau kita benar-benar bawa dalam doa, kita tanya Tuhan, saat kita memilih yang salah, Tuhan akan menunjukkan ini loh yang benar gitu. Asal kita jangan ngeyel dengan keputusan, dengan pilihan kita gitu. Iya, suatu saat saya juga pernah satu kali mimpi, Tuhan perlihatkan di mimpi itu gedung Chosen itu ini gedungnya terbuat dari emas gitu. Terus pas saya bangun, saya ingat di situ ada Kak Ferdi yang jelas saya lihat ya, ada Kak Ferdi, ada beberapa jemaat, Kak Media gitu kan, Kak Karen. Terus kok itu gedungnya terbuat dari emas gitu. Bisa begitu, saya share sama suami kan, sama Ignatius, saya share, oh iya, itu apa artinya ya Tuhan gitu. Tapi hari-hari berjalan aku selalu ingat itu, sampai tadi aku ingat lagi gitu kan. Oh iya, itu seperti hidup kita yang dibentuk Tuhan menjadi baitnya. Melewati berbagai macam masalah, cobaan, godaan, dan juga tawaran untuk berbuat dosa ini dan itu semua dipakai Tuhan untuk membentuk, memproses kita supaya kita muncul seperti emas. Iya, dan sampai tadi detik terakhir pas habis perjamuan kudus, Tuhan bilang, aku mau membentuk kamu menjadi seperti emas murni. Emas murni itu tidak akan berguna kalau hanya diletakin di sini aja gitu. Tapi emas itu kalau dipakai, apalagi seorang cewek suka pakai anting atau ini, itu jadi cantik kayak Bu Wati ya, jadi cantik. Kita seperti emas murni kata Tuhan, kalau kita nggak menempel sama Tuhan, kita tidak berguna. Itu yang tadi Tuhan bilang, kalau kita jadi emasnya Tuhan, kita harus menempel sama Tuhan. Jangan kita jadi emas yang terbuang dengan sia-sia. Itu tadi yang Tuhan singkapkan. Dan saya bilang, iya ya Tuhan, pantesan Tuhan bilang satu kebanggaan kita, bukan anak kita. Oh anak kita ganteng, oh suami saya hebat, bukan itu kebanggaan kita. Tapi Tuhan kebanggaan kita semua ya. Sehingga kita semuanya jadi, oh iya, saling membangun, saling menyemangati. Kita menempel sama Tuhan ya, jangan jadi emas yang terbuang sia-sia atau emas yang hanya indah di mata dunia, tapi benar-benar kita emas yang menempel sama Tuhan. Akhirnya lihat, kita jadi perhiasannya Tuhan dan Tuhan jadi perhiasan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Serahkan pada hamba-Nya. Thank you. Kita jadi emas yang bisa dipajang sama Tuhan. Pamer. Oke? Apa ketawa? Oke, yang berulang tahun saya minta maju ke depan.
Pilih mau saya yang doain atau Ari yang doain. Oke, yuk angkat tangan kita yuk. Buat saudara kita yang berulang tahun, Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi minyak ini. Inilah minyak yang suci dan kudus. Tiap tetes botol minyak ini punya kuasa menghadirkan mujizat. Tiap tetes botol minyak ini punya kuasa sebagai tanda kehadiran Roh Kudus. Dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Di dalam nama Yesus inilah minyak urapan yang suci dan kudus. Ada api Tuhan dalam minyak ini, karena di minyak ini ada kepenuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak yang suci dan kudus. Berlaku surah Markus 6:12-13, inilah minyak urapan. Kami berdoa Tuhan bagi anakmu Rizka. Di dalam nama Yesus. Aku akan membawamu untuk membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, melepaskan yang semua yang terbelenggu. Di dalam nama Yesus, engkau akan bertumbuh. Semakin hari semakin indah di pelataran Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan di hari ulang tahunnya ini, Tuhan tegakkan dia sebagai laskar-laskar Kristus yang tidak pernah menyerah dengan apapun. Tapi semakin hari semakin percaya Yesus ada bersama dengan dia. Dia menang dari apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan berkati. Oke, semua bangkit berdiri. Saya kepengen satu lagu. Ini setiap pagi, ini gak pernah miss dari saya. Setiap pagi saya hampirin Tuhan, pertama kali saya datang ke Tuhan, selalu dengan lagu ini. Sudah tahu lagunya apa? Jiwaku merindukanmu. Merindukanmu. Amin. Jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Kau Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu.
Bapa, kami tidak takut untuk melewati hari-hari ini. Bahkan kami tidak takut Tuhan, karena kami percaya Tuhan telah menyediakannya. Termasuk untuk biaya perpanjangan tempat ini. Kami percaya Tuhan telah menyiapkannya bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami tidak perlu takut dengan apapun. Kami percaya Tuhan telah menyiapkannya dan Tuhan telah menyediakannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, angkat tanganmu, pandang wajahnya. Karena hanya Dia yang bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang agung dan sempurna dari Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan.